Lupakan mawar merah dan coklat manis yang Anda kenal hari ini. Sejarah asli Valentine dimulai dengan cambukan kulit kambing yang berlumuran darah di Romawi kuno. Festival Lupercalia bukanlah perayaan cinta, melainkan ritual pengorbanan brutal di mana para wanita antre untuk dicambuk demi kesuburan. Sebuah tradisi liar yang bertahan berabad-abad sebelum gereja mencoba menghentikannya. Namun bagaimana ritual berdarah ini bisa bermutasi menjadi hari paling romantis di muka bumi? Pada abad ketiga Masehi, Kaisar Claudius II melarang pernikahan bagi prajurit muda. Namun seorang pendeta bernama Valentine menantang maut dengan menikahkan mereka secara diam-diam di bawah cahaya lilin penjara. Pengkhianatan ini berujung pada eksekusi mati yang mengerikan, di mana legenda menyebutkan ia meninggalkan surat terakhir bertanda "From Your Valentine". Tapi apakah kematian seorang martir cukup untuk melahirkan industri miliaran dolar? Selama ribuan tahun, 14 Februari berlalu tanpa romansa sedikit pun, hingga tahun 1380-an, ketika penyair Inggris Geoffrey Chaucer menulis Parliament of Fowls. Chaucer secara harfiah menciptakan kaitan antara Valentine dan cinta romantis dari imajinasinya sendiri, mengubah persepsi sejarah selamanya. Namun dunia butuh lebih dari sekedar puisi. Mereka butuh simbol yang bisa dimakan, dan jawabannya datang dari benua yang jauh. Jauh di Mesoamerika, suku Aztec dan Maya tidak memakan coklat. Mereka meminumnya sebagai eks coklat, cairan pahit berbusa yang dicampur cabai dan darah persembahan yang nilainya setara dengan emas murni. Biji kakao adalah mata uang yang sah untuk membeli budak dan makanan, menjadikan coklat simbol kekuasaan mutlak, bukan kasih sayang. Lalu siapa yang berani mengubah uang ini menjadi makanan? Kaisar Montezuma II dikabarkan menenggak 50 cawan coklat emas setiap hari sebelum memasuki haremnya, meyakini bahwa kakao adalah afrodisiak kuat yang diberikan oleh dewa Quetzalcoatl. Keyakinan mistis inilah yang membuat penjelajah Spanyol tergiur bukan hanya pada emasnya, tapi pada potensi kekuatan seksual yang tersembunyi di dalamnya. Namun lidah orang Eropa tidak siap menerima rasa pahit yang menyengat itu. Ketika Hernán Cortés membawa biji kakao ke Spanyol pada 1528, para biarawan melakukan eksperimen radikal. Mereka membuang cabai dan membanjirinya dengan gula serta madu. Hasilnya adalah minuman mewah yang memabukkan kaum aristokrat Eropa, sebuah rahasia yang dijaga ketat selama hampir 1 abad agar tidak bocor ke negara tetangga. Namun seberapa lama sebuah kenikmatan bisa disembunyikan sebelum meledak menjadi tren global? Pada abad ke-18, coklat telah menyebar ke Perancis dan Inggris, menjadi simbol dekadensi di mana Casanova menyebutnya sebagai eliksir cinta yang lebih ampuh daripada champagne. Rumah-rumah coklat bermunculan menyaingi kedai kopi, menjadi tempat di mana skandal politik dan asmara direncanakan di balik cangkir porselen yang mahal. Namun coklat masih berupa cairan, dunia belum tahu cara menggigitnya. Tahun 1828, ahli kimia Belanda Konrad van Houten menciptakan mesin pres hidrolik yang memisahkan lemak kakao, melahirkan bubuk coklat modern yang murah dan mudah diolah. Penemuan ini meruntuhkan status coklat sebagai barang mewah eksklusif, membukanya untuk konsumsi massal jelata. Tapi apa yang harus dilakukan dengan sisa lemak kakao yang menumpuk di pabrik? Inggris 1847, Joseph Fry menemukan cara mencampur kembali lemak kakao dengan gula, menciptakan coklat batangan padat pertama yang bisa dimakan, bukan diminum. Ini adalah revolusi kuliner yang mengubah cara manusia menikmati manisan selamanya, dari menyeruput menjadi mengunyah. Namun coklat batangan ini masih terlihat membosankan dan kaku, sampai seorang jenius marketing muncul. Richard Cadbury menghadapi masalah besar. Ia memiliki terlalu banyak cocoa butter sisa produksi minuman, dan solusinya adalah mengubah limbah itu menjadi coklat makan yang dikemas indah. Ia tidak hanya menjual rasa, ia menjual estetika dengan melukis sendiri desain pada kaleng-kaleng kemasannya. Namun pada tahun 1861, ia melakukan satu terobosan yang akan mengikat dompet para pria selamanya. Cadbury meluncurkan Fancy Box, kotak coklat berbentuk hati pertama di dunia yang didekorasi dengan gambar Cupid dan bunga mawar, yang secara jenius dimarketingkan sebagai kotak perhiasan setelah coklatnya habis. Ini adalah masterclass dalam psikologi konsumen, memberikan hadiah ganda yang berfungsi sebagai memorabilia abadi bagi sang kekasih. Namun coklat sendirian tidak cukup untuk menyampaikan pesan yang paling rumit. Sementara itu di Swedia, Raja Charles II membawa pulang seni bahasa bunga dari Persia,
konsep yang meledak di era Victoria Inggris yang sangat kaku dan penuh aturan sosial. Di zaman di mana mengungkapkan perasaan secara lisan dianggap tabu, bunga menjadi satu-satunya alat komunikasi yang aman untuk merayu tanpa suara. Sebuah revolusi diam-diam sedang terjadi di kebun-kebun Inggris. Masyarakat Victoria hidup dalam pengekangan emosi yang ekstrim. Bersentuhan tangan di depan umum adalah skandal besar, sehingga floriografi atau kamus bahasa bunga menjadi panduan wajib setiap pencinta. Setiap jenis bunga, setiap warna, bahkan cara menyerahkannya memiliki arti spesifik yang bisa berarti aku cinta padamu atau menjauhlah dariku. Tapi ada satu bunga yang mendominasi hierarki ini. Mawar merah dipilih bukan tanpa alasan. Ia terkait erat dengan mitologi Yunani, di mana darah Afrodite menetes ke mawar putih saat ia berlari menyelamatkan kekasihnya, mengubahnya menjadi merah. Ini menjadikan mawar merah simbol pengorbanan dan gairah yang membara, pesan yang terlalu vulgar jika diucapkan, tapi perfect jika diserahkan dalam bentuk tanaman. Namun salah memilih warna bisa berakibat fatal. Bayangkan horornya, memberikan mawar yuling yang berarti persahabatan atau kecemburuan, padahal Anda bermaksud melamar, atau mawar layu yang berarti penolakan total. Kamus bahasa bunga menjadi kitab suci yang dipelajari para pria muda dengan ketakutan, karena nasib asmara mereka bergantung pada botani, bukan retorika. Lalu kapan kedua raksasa ini, coklat dan bunga, akhirnya bersatu? Masuklah ke abad 20, di mana industrialisasi Amerika mengambil tongkat estafet romansa. Milton Hershey memulai produksi massal coklat pada tahun 1900 dengan Kisses yang ikonik. Coklat bukan lagi barang mewah eksklusif, melainkan komoditas terjangkau yang bisa dibeli siapa saja di toko kelontong. Mendemokratisasi cinta menjadi produk yang bisa dibeli dengan recehan. Namun ada satu kepingan puzzle yang hilang untuk menyempurnakan ritual ini. Tahun 1913, Hallmark memproduksi kartu Valentine secara massal untuk pertama kalinya, menciptakan Tritunggal Suci Valentine, kartu, coklat, dan bunga. Ini adalah momen di mana tradisi kuno dibungkus ulang menjadi paket komersial yang rapi, memudahkan para pria yang tidak pandai merangkai kata untuk sekedar membeli paket perasaan yang sudah jadi. Tapi apakah kemudahan ini membunuh esensi romansa? Perang Dunia Kedua justru memperkuat posisi coklat. Jatah ransum tentara mencakup coklat batangan sebagai sumber energi instan yang sering kali mereka berikan kepada wanita lokal sebagai alat pendekatan. Coklat menjadi mata uang internasional untuk keintiman di tengah reruntuhan perang, menanamkan ingatan bahwa manisnya coklat adalah penawar pahitnya kehidupan. Namun, di Asia, sebuah kesalahan penerjemahan menciptakan tradisi yang benar-benar aneh. Pada tahun 1950-an, sebuah perusahaan coklat di Jepang salah menerjemahkan budaya barat dan mengiklankan bahwa wanita yang harus memberi coklat kepada pria saat Valentine. Kesalahan fatal ini justru diadopsi menjadi budaya nasional Giri Choko atau coklat kewajiban dan Honmei Choko atau coklat cinta sejati. Sebuah fenomena sosial unik yang membebani wanita Jepang setiap Februari. Tentu saja, industri permen tidak tinggal diam melihat dompet pria masih aman. Untuk membalas kerugian para wanita, industri marshmallow dan permen menciptakan White Day pada 14 Maret di mana pria wajib membalas hadiah dengan nilai 3 kali lipat. Ini adalah bukti nyata bagaimana tradisi bisa direkayasa sepenuhnya oleh Departemen Pemasaran demi melipat gandakan keuntungan penjualan dalam satu kuartal. Tapi di balik semua komersialisasi ini, sains punya penjelasan mengapa kita tetap patuh. Sains membuktikan bahwa kita tidak sepenuhnya bodoh. Coklat mengandung phenylethylamine, zat kimia yang merangsang otak melepaskan endorfin, meniru sensasi fisik saat jatuh cinta. Jantung berdetak lebih cepat, suasana hati meningkat. Secara biologis, memberikan coklat adalah upaya memanipulasi neurokimia pasangan Anda agar merasa bahagia. Coklat adalah obat cinta legal yang dijual bebas. Begitu pula dengan bunga. Studi dari Universitas Rutgers menunjukkan bahwa menerima bunga memicu senyum Duchenne yang tulus 100% dari waktu. Sebuah respons evolusioner terhadap alam yang subur dan menjanjikan kehidupan. Otak kita diprogram untuk melihat bunga sebagai sinyal keamanan dan kelimpahan sumber daya, menjadikan buket bunga sebagai simbol utama aku bisa merawat kamu. Tapi ada harga mahal di balik keindahan ini. Mawar yang Anda beli di bulan Februari kemungkinan besar diterbangkan ribuan kilometer dari Kolombia atau Kenya, dipetik oleh buruh yang bekerja di rumah kaca penuh pestisida demi memenuhi lonjakan permintaan global yang gila-gilaan.
Jejak karbon dari satu buket mawar impor bisa setara dengan perjalanan mobil berjam-jam, menjadikan romansa Valentine sebagai bencana ekologis tersembunyi. Ironisnya, kita membunuh planet ini demi simbol cinta. Lebih gelap lagi adalah industri coklat. Sebagian besar kakao dunia berasal dari Afrika Barat, di mana isu pekerja anak dan perbudakan modern masih menghantui rantai pasokan merek-merek raksasa. Coklat manis di lidah kita seringkali dipetik oleh tangan-tangan kecil yang bahkan belum pernah mencicipi rasa coklat itu sendiri. Sebuah paradoks kejam di mana simbol kasih sayang diproduksi melalui penderitaan. Hari ini, Valentine telah berevolusi menjadi arena pertunjukan sosial media, di mana besarnya buket dan mahalnya coklat menjadi tolak ukur kebahagiaan hubungan yang dipamerkan di Instagram. Tekanan untuk tampil romantis seringkali lebih besar daripada perasaan itu sendiri, menciptakan kecemasan massal bagi mereka yang lanjang atau tidak mampu membeli hadiah mewah. Apakah kita merayakan cinta atau merayakan ego? Namun terlepas dari sinisme komersial dan sejarah gelapnya, ada alasan mengapa tradisi ini bertahan. Kita adalah spesies yang haus akan ritual. Coklat, makanan atau energi, dan bunga, keindahan atau sementara, mewakili dua aspek cinta, kebutuhan fisik yang mendasar, dan keindahan momen yang harus dijaga sebelum layu. Kombinasi keduanya adalah metafora kehidupan yang sempurna. Memberi hadiah fisik memaksa terjadinya interaksi nyata di dunia yang semakin digital. Sebuah kotak coklat harus diserahkan dari tangan ke tangan. Sebuah buket bunga harus dicium aromanya secara langsung. Dalam era di mana I love you seringkali hanya berupa teks di layar, coklat dan bunga adalah jangkar fisik yang mengembalikan kita pada sensasi indrawi. Romansa butuh tekstur, rasa, dan aroma. Makna Valentine terus berubah. Kini tidak hanya untuk kekasih, tapi juga Galentine untuk sahabat, atau hadiah self-love untuk diri sendiri. Kita mengambil alih narasi dari tangan korporat, mendefinisikan ulang bahwa cinta tidak harus romantis, dan coklat enak dinikmati sendiri tanpa rasa bersalah. Sejarah tidak mendikte masa depan, kitalah yang memegangnya. Dari cambukan darah di Romawi, surat eksekusi mati, strategi membuang limbah lemak coklat, hingga kode rahasia bunga yang mematikan, sejarah Valentine adalah kisah tentang bagaimana manusia selalu berusaha memberi bentuk pada perasaan yang tak terlihat. Kita mengubah tragedi menjadi permen, dan represi menjadi kebun bunga. Jadi, saat Anda memberikan coklat atau bunga pada tanggal 14 Februari nanti, ingatlah, Anda tidak sedang mengikuti tren. Anda sedang berpartisipasi dalam ritual ribuan tahun yang menyatukan biologi, sejarah, ekonomi, dan emosi manusia. Karena pada akhirnya, cinta mungkin abstrak, tapi coklat itu nyata.